Halo Sobat Sukamaju, bertemu kembali di acara Podcast Lur, Podcast Kelurahan Sukamaju. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan, saya petugas surveillance di Puskesmas Villa Pertiwi. Nah hari ini saya akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan membahas tentang isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat. Di episode 3 kali ini kita akan membahas mengenai gondongan. Gondongan ini banyak sekali menyerang anak-anak nih, khususnya untuk anak-anak sekolah. Penyakit ini sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya, namun kalau kita telat penanganannya ini bisa berakibat fatal nih, bisa menyebabkan komplikasi ke berbagai organ lainnya. Penyakit gondongan ini banyak juga nih yang salah, banyak masyarakat yang salah paham, banyak yang mengira gondongan itu sama dengan gondok, padahal ini dua penyakit yang berbeda ya. Nah untuk biar lebih jelas lagi nih apa perbedaan gondongan dan gondok, hari ini saya sudah mengundang narasumber kita yaitu Dr. Lina Herliana. Beliau akan menjelaskan lebih detail nih mengenai penyakit gondongan ini. Ya, kita sambut bersama Dr. Lina Herliana. Halo Mbak Intan, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Oke. Ya, tentang gondongan nih dok, lagi ramai banget nih dok sekarang. Banyak anak-anak khususnya ya dok ya yang terkena penyakit ini. Terus banyak juga nih yang keliru mengenai gondongan dan gondok. Sebenarnya apa sih gondongan itu dan perbedaannya apa dengan gondok? Bisa dijelaskan dok? Oke, baik. Saya menyapa dulu Sobat Sehat Sukamaju. Apa kabar? Ketemu kembali bersama kita Puskesmas Villa Pertiwi. Baik, begini Mbak Intan ya, masalah gondongan dan gondok ya itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau penyakit gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus, yaitu jenis dari paramyxovirus yang biasanya menyerang kepada kelenjar liur ataupun kelenjar air ludah kita gitu. Nah kalau penyakit gondok, nah kalau ini merupakan gangguan dari hormon tiroid yang memang gejalanya itu hampir sama dengan penyakit gondongan, sama-sama bengkak di area leher kita. Oleh sebab itu banyak sekali masyarakat masih bingung nih, ini gondok atau gondongan ya? Iya, seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya kalau untuk gondongan itu disebabkan oleh virus paramyxovirus, sedangkan gondok itu disebabkan oleh gangguan hormon kelenjar tiroid. Walaupun sama-sama bengkak tapi berbeda ya. Untuk gejalanya nih dok, kira-kira gejalanya ini apa dok untuk gondongan itu? Ya, yang pastinya adalah untuk penyakit gondongan ini ya gejalanya bengkak. Ya, bengkak di area sini nih, biasanya di area di depan telinga bagian bawah sampai memanjang ke area dagu kita. Karena disitulah ada letak kelenjar air liur kita. Karena ini menyerangnya di kelenjar air liur, oleh sebab itu bengkaknya juga biasanya di area ini, gitu ya. Kemudian biasanya disertai dengan demam, ya. Kemudian kadang juga nyeri, ya, sakit kepala, lemes, begitu deh pokoknya, ya. Berarti untuk gejalanya ada bengkak di daerah sekitar pipi dan juga rahang bawah ya dok ya. Kemudian ada demam, lemes, hilang nafsu makan juga ya dok ya. Betul. Dan kadang badan juga kadang sakit ya. Sakit-sakit ngilu-ngilu ya dok ya. Ngilu-ngilu. Nah penyakit ini kan banyak menyerang anak-anak nih dok. Ini cara penyebarannya tuh seperti apa sih dok? Ya, jadi penyebaran dari virus ini yaitu dengan droplet ya kalau kita bilang ya. Jadi ini penyebarannya lewat percikan air ludah. Gitu. Jadi apabila ada seorang penderita gondongan ya, dia menularkannya yaitu lewat batuk, bersin ya, yang tidak ditutup pada saat batuk dan bersin gitu. Nah itu akan menularkan kepada lawan bicara ataupun yang dekat dengan si penderita tersebut. Ya. Jadi untuk cara penyebarannya ini melalui droplet ya, percikan air liur yang keluar yang terkena orang lain baik sengaja ataupun tidak sengaja. Melalui alat makan berarti bisa juga ya dok ya? Bisa. Nah ini kan kebanyakan kan kalau anak-anak ya, iya, sharing ya dok. SD ya, sekolah dasar gitu ya.
Mungkin karena kekurang pahamannya adik-adik kita itu ya, sehingga sering sharing nih untuk makanannya, untuk minumannya gitu ya, dengan memakai alat bekal ataupun alat makan yang sama. Baik. Untuk penyebarannya tadi kan melalui droplet ya dok ya. Tadi melalui batuk atau bersin. Berarti alangkah baiknya kita menerapkan etika batuk ya dok ya. Ya, betul. Oke. Menggunakan tisu ataupun kain ya dok ya. Oke. Untuk gejalanya pada anak dan dewasa itu gondongan sama atau tidak dok? Dan apakah bisa menimbulkan komplikasi untuk penyakit ini? Oke, gejalanya baik untuk anak-anak dan dewasa itu sama Mbak Intan ya. Dan komplikasi itu hampir di semua penyakit kalau misalkan tidak tertangani itu bisa saja untuk menjadi komplikasi gitu. Berarti untuk gejalanya sama ya, baik untuk anak-anak ataupun untuk dewasa. Nah, untuk masa penularannya ini dok, ini butuh waktu berapa lama dari kita terpapar virus sampai kita sakit? Oke, kurang lebih 2 minggu lah Mbak Intan. Jadi ketika virus itu masuk, kemudian bisa menimbulkan gejala, ini kurang lebih ya 1 sampai dengan 2 minggu. Artinya kalau kita hari ini sudah bengkak misalkan, nah ini artinya kemungkinan ada seminggu yang lalu nih kita ini kontak dengan penderita yang sedang sakit gondongan seperti itu. Berarti kurang lebih 2 minggu ya Sobat Sukamaju untuk dari mulai kita terpapar virus sampai dengan sakit, butuh waktu yang lumayan lama ya gitu. Nah, jika sudah terkena gondongan nih dok, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih di rumah gitu? Oke, yang pertama adalah istirahat. Istirahat. Ya, kalau bisa jangan kemana-mana, karena kan tadi kita ingat ya bahwa penyebaran virus ini sangat mudah sekali gitu ya, sangat cepat ya, apalagi kita kalau bertemu dengan yang lainnya, yang sehatnya gitu ya, tanpa menjaga dan tanpa meningkatkan daya tahan tubuh kita buat istirahat, ini akan sangat lebih mudah untuk menyebarkan virusnya seperti itu. Selain istirahat dok, ada yang lainnya nggak dok? Pasti makan ya, makan dengan gizi yang seimbang gitu ya. Jadi cuma bukan hanya makan biasa saja, tetapi kita perhatikan dengan asupan gizinya yang seimbang. Makan buah dan sayurnya juga jangan lupa gitu. Oke, nah terkait obat gondongan dok, ada nggak sih obat khusus untuk gondongan gitu? Ya, sebetulnya kalau gondongan ini karena penyebabnya virus ya, jadi tidak ada obat khusus untuk penyakit gondongan ini. Hanya obat-obatan diberikan apabila misalkan nyeri, ya sudah dikasih obat nyeri. Demam dikasih obat demam, seperti itu. Jadi nggak ada obat khusus, jadi pemberian obat ini sesuai dengan gejalanya aja gitu. Oke. Ada mitos nih dok di masyarakat, katanya ya, kalau gondongan ini bisa sembuh dengan blau dok. Oh iya, yang biru-biru itu ya. Biru-biru. Jadi ingat dulu kalau nggak salah waktu saya kecil juga saya sempet loh dikasih itu sama mama saya. Oh gitu dok. Iya. Tanpa saya juga tahu ya itu manfaatnya apa gitu ya. Nah waktu itu juga saya sempet tanya deh kalau nggak salah, mah kok dipakein ini? Ya udah pakai aja gitu. Tapi setelah saya menjadi dokter baru tahu. Paham ya dok ya ilmunya. Betul. Jadi mitos ya kalau untuk pemakaian blau itu bisa menjadi sembuh ya. Oke, baik. Yang saya tahu blau itu kan memberikan efek hangat ya kepada kulit kita, sehingga mungkin ya zaman dulu ya itu bisa menyembuhkan untuk gondong, padahal hanya untuk mungkin meredakan rasa nyerinya ya. Jadi terjawab ya, mitos. Jadi untuk blau itu adalah mitos untuk pengobatan gondongan. Mungkin yang bikin mereka percaya itu karena ada efek hangatnya ya, dikasih air hangat untuk meredakan nyeri. Jadi mereka bilang itu tuh untuk obat gondongan, padahal tidak gitu. Dan untuk obat gondongan ini seperti tadi Dokter Lina bilang, ini tidak ada obatnya ya. Obatnya itu hanya obat simptomatis atau sesuai dengan gejalanya. Baik dok, nah ke pertanyaan selanjutnya, gimana nih dok cara kita untuk mencegah penyakit gondongan ini gitu? Oke, untuk mencegah yang pasti adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi sehari-hari kita semua ya harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian jangan lupa dengan istirahat ya, istirahat yang cukup, baik anak-anak baik dewasa, kita harus punya waktu istirahat yang betul-betul berkualitas ya.
Selain itu ya, tadi kan kita sudah apa tuh istirahat, kemudian makan dengan gizi yang seimbang. Nah, yang ketiga adalah kita berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu misalkan dengan cuci tangan ya. Jangan lupa ada 5 waktu untuk cuci tangan gitu ya. Nah, ini harus kita lakukan sehari-harinya. Kemudian jangan lupa nih, ada imunisasi Mbak Intan. Imunisasi apa nih, Dok? Imunisasi untuk mencegah dari penyakit gondongan ini, yang biasanya kita sebut imunisasi MMR. Tahu nggak kepanjangannya? Apa itu, Dok? MMR? MMR tuh measles, mumps, dan rubella. Jadi mumps itu kan nama lain dari penyakit gondongan. Itu untuk mencegah virus dari mumps ini. Nah, untuk imunisasi nih, Dok, tadi dokter bilang bisa dicegah dengan imunisasi. Itu bisa kita lakukan imunisasi itu di usia berapa nih, Dok? Itu bisa kita lakukan di usia 15 bulan. 15 bulan. Dan nanti akan diulang kembali di usia 5 tahun. 5 tahun. Imunisasi ini hanya untuk anak-anak apa kita dewasa boleh juga nih, Dok? Bisa sih buat dewasa. Bisa juga. Anak ya sudah pasti bisa. Tapi sayang ya Mbak Intan, belum ada MMR di puskesmas gitu. Sayang ya, Dok ya. Jadi ada untuk imunisasi MMR ini adanya di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, ini buat sobat Sukamaju sekalian, kalau mau imunisasi bisa ke rumah sakit ya. Rumah sakit mana aja ya, Dok ya? Mana aja, insya Allah ada. Mana aja ada ya. Baik, Dok. Untuk penyakit gondongan ini, Dok, berapa lama sih kita butuh waktu untuk sembuh gitu? Biasanya sih 1 minggu. 1 minggu? Ya, 1 minggu. Yang penting kita betul-betul istirahat dan meningkatkan daya tahan tubuh. 1 minggu berarti kemungkinan sehat ya, Dok ya? Insya Allah ya. Apa perlu isolasi nih, Dok? Tadi kan dokter bilang untuk masa inkubasinya kurang lebih 2 minggu ya, Dok ya. Terus pencebarannya juga cepat melalui droplet. Apa perlu isolasi, Dok? Ya, sebaiknya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak sekolah nih, bolehlah libur dulu gitu ya, selama dia menderita gondongan gitu ya. Karena kan kita tahu ya perilaku tingkah laku anak-anak itu ya, mungkin karena memang masih belum paham ya terkait penyakit ini, sehingga kalau masuk sekolah nanti sharing-sharing makan minum lagi, nanti jadinya tertular deh kemana-mana. Gitu makin banyak nanti yang tertular ya. Jadi diusahakan baiknya itu untuk isoman. Nah, untuk isoman ini, Dok, berapa lama kira-kira nih? Ya, kalau misalkan bisa sih ya 1 minggu deh. Sekitar 1 mingguan ya. Sampai benar-benar kondisinya pulih ya, Dok ya. Nggak ada bengkak ataupun demam ya, Dok ya. Sebetulnya bisa sih tidak istirahat sampai lama, asalkan ya tadi anak kita mungkin pada saat keluar harus memakai masker gitu ya, ataupun tidak sharing makan dan minum dengan teman-temannya gitu. Tapi kan susah ya, yang namanya anak-anak kan. Kontrolnya lebih sulit ya, Bu ya, kalau misalkan di sekolah. Untuk penyakit gondongan ini, Dok, ada kemungkinan nggak untuk dapat berulang lagi? Misalnya udah kena, nanti saya dapat kena lagi nih. Ataupun kalau saya udah kena, nggak bakal kena lagi, Dok, kebal nih, Dok, seumur hidup. Biasanya sih tidak berulang. Tetapi bisa saja, tapi sangat jarang ya itu menjadi penyakit yang berulang. Karena sesuai juga dengan daya tahan tubuhnya. Baik, jadi kalau udah yang terkena gondongan ini bisa lagi nih terkena gondongan, tapi itu biasanya sangat jarang ya, karena tergantung dari kondisi tubuh juga. Nah, untuk pencegahan di sekolah nih, Dok, tadi kan sempat kita singgung kalau di sekolah ini banyak banget anak-anak yang terkena gondongan nih, dan penularannya juga cepat. Terus kita juga nggak bisa ngontrol nih di sekolah ini anak-anak nih bisa nggak pakai masker terus atau makannya nggak sharing-sharing. Kira-kira ada saran nggak, Dok, nih buat kita nih para guru yang di sekolah kan banyak yang khawatir juga nih, Dok, dan juga orang tua di rumah biar anaknya itu nggak kena gondongan. Jadi
Tapi sebaiknya ya buat yang di sekolah nih, anak-anak yang terkena dengan penyakit gondongan bisa diistirahatkan dulu di rumah, ya. Kemudian di rumah pun itu betul-betul istirahat. Kalau bisa tidak kontak gitu ya dengan yang lainnya juga. Nanti satu rumah yang tertular juga ya. Iya, betul, tidak di sekolah tapi di rumah. Di rumah menularkannya. Ya, seperti gitu. itu ya. Kemudian juga mungkin para guru ataupun yang di sekolah bisa selalu memberikan edukasi ya, edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat untuk di sekolah. Contoh yang paling kecil adalah membiasakan untuk anak-anak itu cuci tangan misalkan ya. Kemudian juga membiasakan untuk tidak memakai alat makan dan minum bersama-sama gitu ya, untuk sharing gitu. Nah itu perlu edukasi secara berkala yang pasti ya untuk anak-anak kita. Jadi untuk para guru dan juga orang tua di rumah, kita harus sering-sering mengedukasi nih sama anak kita betapa pentingnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan mencuci tangan ya, terutama sebelum makan ya dok ya, sebelum dan sesudah makan. Dan kemungkinan nggak dok kalau di sekolah ini kita pisahkan untuk anak-anak yang sekiranya batuk pilek di sebelah sini makannya, kalau yang sehat-sehat semua sebelah sini gitu. Kayaknya sulit ya kalau seperti ya. Jadi lebih baik memang kalau anak-anak kita sedang sakit ya diberikan istirahat dulu di rumah. Istirahat aja. Iya. Jadi kalau ada anak-anak di sekolah nih, untuk para bu gurunya dan juga orang tua, kalau anaknya sakit jangan egois ya. Jadi harus isoman dulu nih di rumah karena memang penyebaran virus gondongan ini sangat cepat sekali gitu. Ya, baik, itu tadi penjelasan mengenai gondongan oleh Dr. Lina Herliana. Semoga apa yang Dr. Lina sampaikan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum saya akhiri nih, izin ya dok ya, saya memberikan sedikit kesimpulan. Jadi untuk penyakit gondongan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, paramyxovirus, dan ini nggak ada obat khususnya nih. Jadi untuk obatnya yaitu kita dengan daya tahan kita sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri. Terus banyak istirahat juga tentunya ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, cukupin asupan cairan. Kemudian ada vaksinnya juga tadi, MMR. Nah, untuk anak-anak ataupun dewasa bisa nih untuk melakukan vaksin MMR ini. Kemudian untuk selalu terapkan PHBS nih dimanapun berada, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, itu sangat penting sekali ya untuk menghindari penyakit gondongan ini. Baik, demikian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Tetap terus ikuti podcast kita di episode-episode selanjutnya yang akan diupload di YouTube dan juga Instagram Puskesmas Villa Pertiwi. Tentunya untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa.